Saudara-saudari yang terkasih, pencinta firman Tuhan, selamat bertemu kembali dalam Inspirasi Mingguan bersama saya, Diakon Eki Junedin, OCD. Hari ini gereja merayakan Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus. Marilah kita menyiapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Bab 6 ayat 51 sampai 58. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata, bagaimana ia dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini gereja merayakan salah satu hari raya yang besar, yaitu Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus. Sekilas kita mendengar dari bacaan Injil, bahwa ada polemik, ada perbedaan paham antara Yesus dan para pendengarnya, terutama orang-orang Yahudi. Mereka bertanya, bagaimana mungkin Yesus mengatakan bahwa yang mengikuti dia, yang mengimani dia, harus makan dari dagingnya dan minum dari darah. Tentu latar belakang dari pertanyaan-pertanyaan semacam ini, karena dulu ada begitu banyak suku yang dikenal juga semacam kanibal yang bisa memakan tubuh manusia, makan daging manusia dan juga mengkonsumsi darah. Mereka mulai berpikir, jangan-jangan Yesus memaksudkan hal yang sama dengan apa yang dialami atau dipraktikkan oleh suku-suku yang barbar semacam tadi. Namun kalau kita melihat secara keseluruhan hidup Yesus, pada akhirnya dia pun wafat di salib. Ini memberi kita satu maksud lain untuk melihat bahwa apa yang dikatakan Yesus memiliki maksud yang berbeda seperti yang dipahami oleh para pendengar-pendengarnya itu. Nah, ini berarti bahwa Tuhan hendak mengajarkan sesuatu yang lain yang hari ini gereja maknai sebagai akar dari refleksi tentang Ekaristi. Mengapa salib dan altar Ekaristi itu saling berhubungan? Nah, kalau di atas salib, Tuhan mentahtakan dirinya untuk menjadi kurban, dan di atas meja altar, sekali lagi juga Tuhan mentahtakan dirinya sebagai korban tak berdarah yang mana kita peringati sebagai Ekaristi. Jadi baik salib
maupun altar sama-sama menjadi media, sama-sama menjadi tahta tempat Tuhan menempatkan dirinya, tempat Tuhan membaringkan tubuhnya, tempat Tuhan menunjukkan cintanya. Nah, jika di atas salib Kristus berkurban dengan tubuh fisiknya dan mencurahkan darahnya, maka adegan itu kembali diulangi di atas altar Tuhan dalam setiap Ekaristi yang kita rayakan. Di atas Golgota, Yesus mengorbankan hidupnya sampai mati. Dan di atas altarnya, Yesus kembali mengulangi kurban itu. Namun satu kurban tak berdarah, hingga kita memperoleh hidup dan kekekalan di dalam Dia. Lalu pertanyaan praktis bagi kita. Mengapa Ekaristi itu menjadi sangat penting dan bahkan menjadi puncak dari seluruh perayaan liturgis dalam gereja? Ada begitu banyak alasan teologis yang mungkin bisa dijelaskan oleh para ahli liturgi. Tetapi dalam kesempatan ini, untuk memberi makna hari raya hari ini, saya ingin mengajak kita untuk melihat satu alasan ini saja. Bahwa melalui Ekaristi, kita dirahmati Tuhan untuk selalu diperbarui dalam cinta. Itulah mengapa Ekaristi menjadi sangat penting. Seperti mau mengatakan bahwa kasih dalam hidup orang Kristiani, itulah yang menjadi pilihan utama, menjadi perintah yang paling utama. Tetapi sebagai pelaku Ekaristi, kita cukup mengetahui alasan ini. Bahwa ketika Tuhan mengatakan, lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku, ini seperti Tuhan mau mengatakan, bahwa mencintailah seperti halnya yang telah aku lakukan. Memberilah sebagaimana halnya telah aku perbuat, dan berkurbanlah sebagaimana yang telah aku lakukan. Ketika kita merayakan Ekaristi, kita seperti sedang diingatkan kembali oleh Tuhan bahwa kita harus mencintai sebagaimana Tuhan mencintai. Kita harus mengasihi sebagaimana Tuhan telah mengasihi. Maka jika demikian, ternyata Ekaristi itu memiliki makna yang jauh lebih luas dari sekedar suatu perayaan liturgis yang kita hadiri setiap hari Minggu atau setiap hari dalam gereja. Akan tetapi, Ekaristi adalah suatu cara hidup, suatu cara kita menghayati iman kita sebagai orang Katolik yang mencintai Kristus. Itulah mengapa Ekaristi itu baru menjadi sempurna, baru menjadi penuh, kalau kita secara penuh juga merayakannya di luar gereja, di luar perayaan itu. Kalau kita bisa menghayatinya secara praktis. Kita ingat, kata misa itu sendiri, itu berasal dari kata-kata perutusan di akhir setiap perayaan Ekaristi. Yang dalam bahasa Latinnya, ite missa est, yang secara harafiah bisa diartikan pergilah, perutusan telah dilakukan. Atau dalam rumusan liturgi gereja Indonesia dikatakan, marilah pergi, kita diutus. Maka ini memberi kita pesan apa? Bahwa makna utama dari Ekaristi ternyata pada aspek perutusannya, pada tindakan nyata kita setelah perayaan liturgis itu kita rayakan. Maka Ekaristi baru akan menjadi penuh kalau juga kita menghidupinya di luar perayaan liturgis itu. Maka pesan yang menarik dari Santo Yohanes Chrysostomus, saya kira baik juga untuk menggugah penghayatan iman kita akan Ekaristi. Santo Yohanes Chrysostomus katakan demikian. Jika kamu ingin menghormati tubuh Kristus, jangan mencemoohnya ketika telanjang. Jangan menghormati Kristus Ekaristis dengan pakaian-pakaian sutra, dan sewaktu meninggalkan gereja, melalaikan Kristus lain yang menderita kedinginan dan ketelanjangan. Ini ajakan bagi kita, supaya kita tidak berekaristi dengan mata tertutup, supaya kita tidak berdoa dengan mata tertutup, tetapi sambil terus peduli dan tetap menaruh kasih pada sesama yang membutuhkan. Semoga renungan ini
jika tidak mampu mengubah mereka yang tidak percaya untuk percaya, setidaknya bisa membantu kita sekalian yang percaya akan rahmat Ekaristi untuk semakin menghayati dan menumbuhkan kecintaan kita akan Ekaristi. Tuhan memberkati. Mari kita mengundang Tuhan untuk hadir bersama kita dalam penghayatan harian kita. Allah Bapa yang kekal dan kuasa, kami bersyukur bahwa Engkau berkenan melalui Putra-Mu meninggalkan warisan rohani bagi kami, perayaan Ekaristi Kudus yang selalu kami rayakan. Bantulah kami ya Bapa, agar dari hari ke hari penghayatan kami akan kurban Kristus Putra-Mu juga menjadi tindakan konkret dalam kehidupan nyata kami. Doronglah kami untuk selalu mengasihi sebagaimana Kristus telah mengasihi, bahkan hingga wafat di atas salib. Kobarkanlah hati kami untuk terus memberi diri kami sebagaimana Kristus telah memberikan hidup dan dirinya bagi keselamatan kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin.